kamu dosen juga dan dua awal ya umur sudah tua ya mendak kok ando buka tulang-tulang mulai lemah ya tadi kagak angkat berapa kilo sekarang jangan tiga angkat tahan ya walaupun kecil juga kulit juga sudah mulai mengeluh ya waktu aja juga air puncaknya secara alamiah ajal sudah dekat karena sesuatu yang dipakai itu kan kalau masih baru tentu lebih awet gitu ya kalau lama nah itu alamiahnya bukan berarti mudoida ya waktu ajal juga ajal itu sudah mendekat di ujungnya pastahim ini malulah sama malulah Fa'ini astahimika karena aku juga malu sama apa. Nah, apa maknanya kalimat malulah kepada saya dan aku malu kepadamu? Kita ambil duluan Allah malu pada kita. Malunya gimana? Umur panjang sampai sudah lama hidup. Aku tidak tega. Malu aku kalau kau akan ku masukkan dalam neraka. Karena itu, ya ayo malu juga sama aku kan gitu kira-kira ya. Ya, duluan sebenarnya disebut ke kita pastahim ini malu sama aku kata Allah. Pak ini astahim karena aku malu. Umur panjang tapi tidak beriman, tidak bertakwa. Padahal tiap pagi saya kasih rezeki sepanjang hayat. Kalau mengikut hitungan Profesor John ya, berapa biaya nafas ya kan dia hubungkan dengan biaya oksigen rupanya biaya setahun itu untuk nafas 120 miliar gitu 120 miliar karena hitungannya oksigen itu per jam ya. Per jam itu berapa juta, ya, berapa juta. Nah, jadi kalau sampai setahun ya, nah itu miliar pokoknya, gitu ya. Nah, jadi wajar kalau Tuhan bilang pastahim ini malulah. Tadi umur, hirup nafas, tidak bayar. Padahal kalau begitu sakit masuk rumah sakit, pakai oksigen, tabung oksigen yang sedang itu bayar berapa ratus ribu sih kan? Nah, ya. Karena aku malu juga kalau sudah tua begini masih memasukkan neraka itu tidak tega. Nah, ya, itulah maknanya ayat yang kedua tadi kita baca. Ya, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang kalau dia beriman, beramal soleh terus, itu kalau dia sudah tua dia sudah mendapat passive income. Jadi kalau misalnya tadi rajin, sedang muda, banyak amal, tua mulai susah, agak berat, itu dia sudah dapat pahala terus. Ya, dari kesungguhannya waktu muda itu. Kalau sudah tua kurang-kurang apa? Ya, maka disebut kalau sudah umur apa itu banyak ya bonusnya. Bonus itu bukan saja usianya yang panjang, tapi kasih sayang Allah yang dihitung yang baik-baik. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mendapat ganjaran pahala yang tidak ada lagi hingganya. Itu sebabnya perlu jangan nunggu. Gitu. Tadi, ini banyak muda-muda saya di seberang sana, Pak Haji. Ya, banyak muda-muda kan. Nah, dari muda, ya, dari muda, lagi muda terus kita gaspol, anak muda sekarang, ya, gaspol saat tua terus, nah itu akan dapat ajrun ghairu mamnun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu pembuka, lanjut pembuka juga. Satu lagi kita sudah sholat sunat fajar tadi ya, sholat sunat fajar.
sunat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh ba'da azan, disebut sunat fajar atau sunat subuh karena sholat subuh itu juga disebut sholat fajar. Aqimus sholat dari dulu syams ila wasatil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhura. Sholat sunat fajar 2 rakaat ya. Rakaat pertama ya, alam nasrah, rakaat kedua alam al-ghaibah ya. Man shallal fajr bi alam wa alam lam yusibul fitnah. Siapa yang sholat sunat fajar 2 rakaat, rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam al-ghaibah, lam yusibul fitnah, tidak kena fitnah. Insya Allah. Sholat sunat fajar ini juga manfaatnya banyak, ada 10 ya, tapi ada syaratnya. Man sholat sholat al-fajri wa jalasa fi makani hatta tatlu asy-syams. Sholat sunat sholat fajar, sholat subuh begini jamaah, kemudian duduk di tempatnya sampai terbit matahari berzikir, akan dapat 10 keutamaan. Apa? Yang pertama, taubah qoblal maut. Sebelum mati pasti Allah beri dia kesempatan taubat dan diterima taubat. Yang kedua, barakah di rezeki, akan mendapat keberkahan rezeki. Salamah badani, badannya sehat. Ya, jangan pula aku terus sholat juga tapi sakit. Nah, ini kan apa namanya? Menurut Allah diberi kesejahteraan pada badannya. Sakit itu kan di badannya. Mahabbatun fi qulubil khalqi, diberi kecintaan di hati manusia. Kalau sering ke masjid, ketemu orang, salaman, apalagi ngambil cipika-cipiki, kan menimbulkan rasa sayang, rasa cinta, rasa persaudaraan. Jadi mahabbah fi qulubil khalqi. Yurfa'u anhu dhiqil 'aish, diangkat kesulitan hidup. Ya, kalau sering ketemu teman, ya, ada komunikasi, dulu ada rokat, diajak salaman lagi ya. Ya, yurfa'u anhu dhiqil 'aish. Yakhruju minad dunya bi kalimat ikhlas, nanti wafat dengan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu disebut kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, berarti husnul khatimah. Yuwassa'u qabruh, dilapangkan kuburnya. Yu'ta kitabahu biyamini, nanti akan mendapat catatan amal dari tangan kanan. Kalau tangan kiri celaka, tangan kanan bahagia selamat. Yamurru 'ala sirat kal barqil lamih, kalau nanti melewati sirat, titian siratul mustaqim, ya, itu seperti lintasan kilat saja. Yang ke-10, ya, dakhulul jannah bi hisab, masuk surga tanpa hisab. Kalau disurvei seperti yang hadir ini, mau kira-kira ini? Yang 10 ini galau ya, galau. Alhamdulillah kita tadi sudah sholat subuh jamaah. Ya, jadi dari Pak Haji saya dengar ini kita ini banyak, apalagi kalau puasa ya. Nah, utamanya memang yang bagian situ lebih banyak. Ya, mudah-mudahan ke depan tambah ramai, ya, tambah semarak, sebagai pertanda bahwa itu salah satu meningkatnya keimanan dan ketakwaan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar hadis lain menyebut bahwa sholat sunat dari waktu fajar ini 15 subuh, kalau kita bertahan di masjid dengan zikir atau dengan kegiatan taklim dan lain-lain, nanti pas syuruk, ya, ditambah waktunya sekitar, ya, 15 menitan dari syuruk, kita sholat 2 rakaat, itu akan mendapat pahala
haji dan umroh secara sempurna. Hadis menyebut tamatan. Nabi menyebutnya, jadi kita Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali berupa wahyu. Oleh karena itu kita percaya. Berangkat haji biaya berapa? Berangkat umrah biaya berapa? Ini timbang datang ke masjid, ikut sholat jamaah subuh, pikiran, nanti pas lewat waktu apa bunyi nanti dia ada bunyinya berapa? Jadi berapa? Berapa? 55 ya. Nah, tambah. Jangan pas 10, kalau pas itu masih nyembah setan. Ya itu pas waktu terbit matahari lewat dari itu. Kalau kita takrir usadidah, kita pikir itu sekitar 15 sampai 16 menit. Puas dia sebut di ceramah-ceramah itu pada dia tambah 10 menit. Yang jelas itu pemaknaan dari qadrul ramhi. Matahari sudah bergeser satu tombak. Seberapa tombaknya? Seberapa bulan tombaknya? Itu Imam Nawawi membuat perkiraan zirah. Ya, apanya orang dewasa itu berapa kali? Nah, makanya kalau dikompres ke menit sekitar 15 sampai 16 menit. Kalau puas sebut kalau tidak 10 menit. Intinya mesti lewat dari pas titik-titiknya dia. Jangan dulu titik enggak jangan. Masih pas matahari tidak boleh sholat sunat. Bapak dan Ibu saudara hadirin yang saya hormati, itu pengantar umum saja, mudah-mudahan menjadi memotivasi kita dalam meramaikan jamaah subuh di masjid ini. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Sampai suruh jadi saya. Sampai kapan kita terus-terusan ngaji? Ya, ada ungkapan al-mu'minu la yashba'u minal khair hatta muntahahu jannah. Kalau dia orang beriman, orang beriman itu tidak ada batasnya untuk berbuat kebaikan sampai pintu surga. Ya, tidak ada. Tidak ada. Al-mu'min la yashba'u minal khair hatta yakuna muntahahu jannah. Ya, sampai ke pintu surga. Terus ngaji, sholat, berbuat baik, meninggalkan maksiat, nggak ada batasnya sepanjang hayat sampai ajal itu. Hadirin yang saya hormati, tinggal lagi kadang-kadang kita ini silap ya, lupa, tergoda ya dengan hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini ya, tantangan kehidupan, urusan keluarga, urusan anak, urusan ekonomi ya, urusan masyarakat yang membuat kita menjadi terpedaya kadang dari berbuat kebaikan. Kalau soal ukuran seberapa banyak, seberapa lama, tidak ada batas. Ya, saudara hadirin sekalian, dalam kitab Hidayah, Imam Ghazali menyebut apa sih pangkalnya hidayah itu? Ya, fa'lam anna hidayataha dhahirut taqwa. Kata Imam Ghazali, permulaannya hidayah itu adalah takwa zahir takwa, wa nihayatuha batinatut takwa, dan akhirnya ujungnya takwa itu adalah takwa secara batin. Fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada akhir
kesudahan kecuali harus dengan takwa, dan hidayah itu adalah miliknya orang yang bertakwa. Kalau kita mau mencari hidayah, maka dari itu pangkalnya zahirut taqwa. Apa itu zahirut taqwa? Arkanul Islam. Jadi kalau disebut mari kita bertakwa, mari kita bertakwa, zahir takwa itu arkanul Islam, rukun Islam. Kalau syahadat kita sudah lewat, oke. Yang kedua, sholat. Ya, alhamdulillah juga sudah kita. Yang ketiga, puasa, zakat. Yang kelima, haji. Bila mampu. Itu adalah zahir takwa. Takwa secara zahir. Itu pangkal dari hidayah. Artinya, ya, kalau kita meminta hidayah, alhamdulillah sekarang kita sudah seperti itu, berarti kita sudah mendapat hidayah. Nah, tinggal lagi ini perlu terus ditingkatkan, diperkuat. Oleh karena itu orang beriman tidak ada batasnya dalam hal kebaikan, hatta yakuna muntaha jannah, sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang berarti itu takwa? Takwa secara batin itu apa? Itulah yang kita sebut ikhlas. Itu sudah masuk bagian dalamnya, ya, ketakwaan, ikhlas, zuhud, ya, mulai ulang-ulangi kenikmatan dunia, tawadhu, sabar, lembut, tawakal, nasihat. Ternyata orang yang mau menerima nasihat itu bagian dari tanda takwa batin. Kalau Anda merasa disebut alhamdulillah takwa, itu tanda batin tidak mau menerima nasihat. Sebab dalam ayat Al-Asr disebut wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tinggal di sini itu tanda dari batin takwa. Takwa secara mendalam, bagian, ya, aspek dalam. Kalau tadi yang arkanul Islam zahir, memang kelihatan. Orang sholat kelihatan, apalagi ke masjid tambah kelihatan. Ya, itu jangan ada tempat kami itu. Kenapa negara ke masjid? Ayo, jadi dia. Cocok lah itu. Hah? Cocok lah itu. Negara ke masjid karena takut. Kalau kamu lihat seseorang pergi ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Jangan tak beriman ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang beriman kepada Allah. Itu hadis lain. Jangan ada banyak dosa dan berbaik. Satu tempat lawan supaya tidak ada perasaan itu, ya kan? Dilawan. Karena dia itu rajin kalau dilihat orang, malas kalau dilihat. Nah, itu berarti dilawan itu. Senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Nah, berarti itu tandanya lawan itu. Selalu nama mau berteman aku, bukan berarti langsung malah berhenti saja. Karena tadi kalau kamu lihat orang memakmurkan masjid, isyhadu bi annahu. Karena itu kalau kadang-kadang kalau apa jenazah itu, ya tambah semangat ya kalau misalnya yang rajin, bapak. Ayo kita saksi ke ahli riwayat pada ini,
sangka baik. Pokoknya kalau sudah disolatkan, dia berarti mukmin. Khair saja. Paling tidak yang khairnya khair gitu. Ya, yang khairnya khair. Mungkin dia sedekah sedikit, mungkin dia baik sama orang tuanya sedikit, mungkin. Udah ambil yang itu baik, persaksikan yang itu sudah. Kalau nak tahu banyak ada perlu gitu kan, itu buat dosa. Karena itu kalau ada yang nanya, khair saja. Khair yang mana? Yang itulah, yang pasti khair itu. Ya, yang pas dia khair. Kan pasangan sepanjang hidupnya ada khairnya. Jadi niatkan saja yang khairnya dia, kita husnul dzon dia ada khairnya. Supaya kita tidak merasa berat. Tahunnya nama berupaya jangan ambil. Ada saja dalam perjalanan sepanjang hidup itu yang khairnya. Saksikanlah yang khairnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi hidayah itu ada pangkalnya dan ada ujungnya. Ya, yang pangkalnya zahirul taqwa, yang artinya arkan Islam, bagian taqwa dari mulai menjaga penghalusan, ikhlasnya, rukun Islamnya dilaksanakan tambah dengan ikhlasnya, rukun Islamnya dilaksanakan tambah dengan tawadhunya, rukun Islamnya dilaksanakan tambah dengan sabarnya, dan seterusnya. Ya, semua takwa yang zahir itu didampingi dengan takwa batinnya sehingga kita betul-betul bertakwa, dan hidayah itu adalah miliknya orang yang bertakwa. Wala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, tadi saya sebut bahwa kadang-kadang kita dalam berhidup ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak namanya juga setan sedang cari kawannya, sedang mencari kawan. Bagaimana sebanyak-banyaknya nanti bisa punya rewang di neraka situ, kita terus dialihkannya, digodanya, ya sedemikian rupa dengan segala cara sehingga kita menjadi orang yang celaka. Ada beberapa sekedar bahan introspeksi yang mungkin juga sudah sering kita dengar. Ada beberapa cirinya orang tenaga. Ya, maaf ini sampai minum dikit ya, agak kering itu. Ya, maaf bro. Ya. Ciri-ciri orang celaka itu ada. Pertama, nisyatul bil madiyah wa hiya indallahi mahbubah. Pertama itu adalah lupa dengan dosa. Ya, cepat lupa dengan dosa. Padahal itu tercatat terapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran disebut semua yang kita kerjakan itu tercatat terapi oleh Raqib dan Atid. Ya. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah. Ya, wala yadri aku bila amrudan. Suka mengingat perbuatan baik, tapi padahal itu kalau perbuatan baik itu masih ada kriteria. Ya, apa? Tak tahu kita apa itu diterima atau ditolak. Sebab biasa ada syarat rukun. Perbuatan baik, wudu ada syarat, ada rukun. Ya, sholat ada syarat, ada rukun. Sudah sholat tadi, masih ada masalah. Apakah diterima atau ditolak?
Oleh karena itu, maka ya dalam hal kebaikan kita perlu melihat betul persoalan. Kalau kita beli itu syarat dan ketentuan berlaku, ya SK berlaku, syarat ketentuan berlaku, syarat sah, ya hal yang membatalkan itu tetap harus kita perhatikan. Dan disitulah pentingnya kita punya majelis. Boleh jadi dulu kita punya fokus dan konsentrasi di dalam ilmu lain. Nah, sedangkan saat kita sekarang kita perlu memakai yang tak dipakai ini mungkin yang kita mungkin dulu waktu kita haji ya masih ya setelah tua ini mana kita mengambil lapangan haji ya di majelis ya di majelis terus juga mungkin melalui bacaan. Dan sekarang ini tambah mudah ada segala YouTube. Apa baik nanti perlu langsung tulis baik, langsung tak ada jawabannya di YouTube. Nah itu kemudahan. Ya kemudahan. Cuma perlu ada garis bawah di situ. Umpamanya yang kita dengar itu ragu gitu. Itu perlu dicari tasnya. Ya, so kadang-kadang yang di YouTube itu Pak, dia cuma apa namanya ini istilahnya nyadur. Ya, tidak perlu yang dia tahu niat, tapi dia pernah dengar yang lain, dia melok buat pulau versi dia, karena dia nak sampai view, nak sampai bukan. Sekarang ini cara dari banyaknya, termasuk yang buat itu. Ya, lagi segala gawe sekarang dibutuhkan orang supaya dibuka orang lain. Waktu dia buka itu kan pakai kuota. Kuota itu bayaran itu bisa bagi ke dia lagi. Maka tidak heran ada orang nyari itu mandi lumpur Pak. Mandi lumpur dia beli pakai video gawe ya Allah. Dan nyari ya. Sekarang bapak-bapak kalau lewat jembatan Ampera itu, sekarang kalau malam di Mola itu galak ada orang pakai lampu saja ini, ya mulai di belakang jembatan Ampera itu buat apa? Apa ini tahu nak buat konten sekarang dunia kita, ya. Makanya tantangan hidup saya jadi tambah, tantangan iman tambah, ya. Segala nanti apa namanya ini bisa dijual sekarang semua segala apalagi ceramah ya tapi aku udah ganti konten ya belum baca maaf belum baca yang jelas tadi itu ya dalam situasi seperti ini kita perlu banyak filter. Jadi ada Allahumma sholli wa sallim. Nah, ada sholli, ada salim. Banyaknya dia apa itu di YouTube ini. Nah, jadi supaya kita misal kalau ragu ada yang bagus banyak, ada Ustaz Abdul Somad, wah segala itu jadi rujukan itu. Cuma kalau yang mulu dari model mereka itu, nah dia bikin dulu versi video, itu bahaya. Nah, ya, jadi perlu ada kita lihat kapasitasnya. Memang sudah terkenal selama ini, lalu dia buat cocok ini. Berarti hanya pindah dari ceramah langsung ke media ini. Tapi kalau yang sudah terkenal tiba-tiba buat itu agak perlu dihitung ya, perlu dilihat. Baik kita yang ketiga Bapak-bapak, nadru ila maqamu fid dunya. Itu termasuk ciri dari orang yang celaka. Urusan dunia adalah mau ke yang di atasnya, sehingga menimbulkan aman-aman, cita-cita segala apa dengan segala macam cara.
Ini yang ramai kita sekarang ini. Saat tersesat kadang-kadang perasaan, ya, tiba-tiba sekarang ini korupsi malah main main T, ada lapacan pucuk T, itu tentu karena ya ambisi, ya ambisi ingin menguasai dan segala macam. Pokoknya kalau dalam bahasa apa ini itu termasuk ciri-ciri celaka yang bahasa kitabnya nazruhu ila man fawqahu di dunia. Dalam nimong ke atas dalam hal urusan dunia. Sebaliknya nomor 4, urusan akhirat kalau nimong ke yang di bawah. Apa itu? Berdoa, ya, sehingga membuat lemah, ya, cepat puas dengan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas, sebagai orang yang beriman, ya, keimanan kita ini akan menjadi nyata dengan amal-amal soleh kita. Iman itu abstrak di hati kita, akan berwujud menjadi nyata pada amal-amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita punya iman didukung dengan amal soleh, itulah yang seharusnya. Dan puncak dari orang yang beriman dan beramal soleh itu, imannya akan fungsional membimbing dia menjadi orang baik. Dalam surah Yunus ayat 9 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimani. Orang yang beriman itu dan dia beramal soleh, ini orang kalau benar beriman dan beramal soleh, sungguh-sungguh Allah akan membimbing dia dengan keimanan yang dia miliki. Nah, kalau macam ini, jangan kata iman. Nah, sekarang kita tinggal bertanya, dalam perjalanan hidup kita ini ada tak kita begitu? Tandanya iman kita sudah fungsional, sudah menjadi alarm, ya, sudah menjadi alarm dalam kehidupan. Kalau belum menjadi alarm, berarti iman yang belum benar. Itu penutup kita. Atas perhatian ucapkan terima kasih kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Langsung tuh. Ya. Kalau tidak ada sekarang. Bapak Ibu, demikian yang disampaikan oleh Ustaz yang sering tadi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menanyakan, tapi persilakan dua berada. Masih ada waktu dikit. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub was sum'ah wal ghibah was su'il dhanni wan namimah. Ya Allah, selamatkan hati kami dari sifat sombong, riya, pamer, ujub, sum'ah dan ghibah, su'udzon, sangka buruk dan suka mencela. Waj'al qulubana mutmainnatan khashi'atan mutawadi'ah wa riqqatan wa khusyu'an wa tadarruan ilaik. Sebaliknya jadikanlah hati kami ya Allah qalbun mutmainnah, yang khusyuk, yang tawadu, halus perasaan, khusyuk dalam ibadah dan selalu mendekatkan diri kepadamu. Waj'al qulubana mustaqirratan bi
بجميع كرامات الأولياء بلا شك ولا هم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الله منكم اللهم اغفر لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menunjukkan pemahaman kita meningkatkan ajaran Islam. Demikianlah kita tutup kajian kita pada hari ini dan para tugas subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu